gabut, orang kaya ini pingin banget pura-pura menjadi orang miskin. Bahkan dia itu pakai baju yang lusuh banget. Dia pingin lihat orang-orang akan tetap baik gak sama dia. Tapi ternyata dia baru pernah dijahatin sama orang karena dia itu dianggap miskin. Bahkan dia itu diusir terus, gak boleh deket-deket karena dianggap sangat bau juga. Tapi cuman satu orang yang kayaknya sederhana banget yang kasih tempat duduk ke dia dan bahkan kasih dia makan. Gak hanya itu aja, makanannya juga dibungkusin dong buat pulang. Tapi tiba-tiba orang kaya ini malah kasih orang yang baju merah ini duit yang banyak banget. Ternyata karena saking gabutnya dia pingin tahu kalau ada orang baik gak sih sebenarnya di dunia ini. Bocil ini berani banget, dia sengaja nyari masalah sama preman yang ada di kompleknya. Padahal preman itu udah terkenal galak banget. Tapi pas lagi diomelin, si bocil malah nunjuk ke emaknya, yang mana emaknya itu lagi diomel-omelin sama orang yang punya rumah di depan sini. Jadi emaknya itu nggak boleh jualan di situ karena mengganggu pemandangan banget. Nah di sini si preman yang melihat hal itu langsung ketakutan dong dan pergi begitu saja. Tapi tiba-tiba si preman bawa teman-teman lainnya untuk membayar uang sewa agar ibu dari bocil itu bisa tetap berjualan di sana. Baik banget ya si preman. Suster ini serem banget, setiap bayi yang dipegang dia tiba-tiba meninggal semuanya. Jadi wanita yang terlihat polos dan baik ini bernama Lucy Letby. Dia itu merupakan seorang suster di rumah sakit di Inggris. Tapi anehnya suster ini terlihat baik banget kan, tapi setiap bayi yang dia rawat satu-satu tuh pada meninggal semua. Jadi awalnya bayi-bayi itu terlihat sehat-sehat aja, tapi dalam kondisi tertentu tiba-tiba kondisinya pada memburuk. Ternyata bayi-bayi tersebut itu diracuni sama suster ini guys. Bahkan ada yang 2 hari baru lahir aja langsung diracunin. Bahkan akhirnya suster ini ditangkap dan diadili dan ternyata sudah menewaskan 7 bayi. Kereta ini lagi mau nanjak tapi tiba-tiba bahan bakarnya habis dong. Jadi mereka harus membakar semua barang di kereta ini. Nah jadi ada sebuah kereta yang terdiri dari 2 gerbong. Gerbong pertama isinya orang kaya semua dan gerbong kedua isinya orang yang miskin. Terus tiba-tiba kereta ini nggak sengaja nabrak sapi yang membuat bahan bakarnya tiba-tiba habis. Itu membuat mereka semua harus membakar barang-barang yang ada di sini supaya keretanya bisa jalan lagi. Akhirnya geng orang kaya langsung ngambil dong topi dari geng orang miskin untuk menjadi bahan bakar mereka. Pertama sih orang miskinnya nggak mau, tapi pas dikasih uang mereka rela memberikan semuanya. Sampai mereka akhirnya nggak punya apa-apa dan orang kaya ini langsung memisahkan diri dari kereta orang miskin sehingga kereta orang miskin itu jatuh. Pas orang kayanya udah kegirangan, ternyata mereka juga nggak mencapai puncak karena bahan bakarnya tetap kurang. Akhirnya mereka juga sama-sama jatuh bersama gerbong orang miskin tadi. Cowok ini bingung banget kenapa ingusnya nggak bisa berhenti keluar sama sekali. Bahkan ingusnya tuh bener-bener kayak keran. Dia pun insecure banget sama dirinya karena setiap dia bersin, dia itu jadi kayak keluar air kayak air terjun di hidungnya. Bahkan mau dia peres kayak gimana pun ingusnya akan keluar terus. Sampai tambah lama dia udah gak kuat lagi menahan semuanya. Apalagi dia tetap harus ke sekolah walaupun ingus dia udah kayak badai. Di situ dia berasa ngantuk banget dan palanya dia super berat. Akhirnya karena dia udah ngantuk banget, dia pun akhirnya tidur. Tapi dia juga baru sadar di sebelah dia semua murid tuh udah tidur semua. Ternyata semua murid mendapatkan virus yang sama seperti dia, dimana ingus para siswa di situ banjir semua dan membuat mereka menjadi teler semua. Selama 15 tahun nenek ini chattingan terus sama kakek-kakek yang dia suka, tapi si kakek nggak pernah mau menunjukkan wajahnya. Ternyata karena ini guys, bahkan selama 15 tahun neneknya itu benar-benar kayak suka banget sama pria ini. Si nenek juga sering banget kasih duit-duit, bahkan duit pensiunnya dikasih semua ke pria ganteng ini. Ternyata kakek tersebut memang terkenal banget di dunia internet. Jadi foto dari kakek itu sebenarnya bukan foto yang asli. Akhirnya cucunya mencoba mencari tahu lagi. Kalau kakek ini adalah artis dan ini adalah bukan wajah dia yang asli, berarti yang chatan sama neneknya siapa? Akhirnya mereka mencoba mencari tahu nih rumah dari orang ini yang selama ini chat sama neneknya. Ternyata orang ini tuh bener-bener di luar ekspektasi banget. Semuanya udah aku jelasin di sini, langsung aja kalian cek ya. Semua orang kaya harus pakai masker di dunia ini. Kalau yang nggak pakai masker berarti mereka memiliki kelas sosial paling rendah. Jadi cowok yang masker hijau ini benar-benar capek banget sama kehidupan di dunia ini, dimana semua orang itu saling memandang satu sama lain cuman karena maskernya doang. Dia pun pingin banget melihat wujud aslinya dia yang sebenarnya, tapi tetap aja dia terhalang sama masker tersebut. Sampai akhirnya tiba-tiba dia ketemu satu cewek yang maskernya itu tiba-tiba nyangkut di tempat fotokopi. Dan ketika mukanya dia bukan monster lagi, dia harus keluar dari pekerjaan tersebut. Si cowok nggak terima, si cewek langsung diperlakukan benar-benar rendah banget. Si cowok pun langsung melepas maskernya dia. Karena menurut si cowok nggak pakai masker tuh nggak apa-apa banget asal mereka menjadi diri mereka sendiri.
Cowok ini digaji 1,4 miliar setiap bulan dengan main game doang. Tapi karena bosen dengan rutinitas dia selalu bermain game setiap hari, dia lama-lama jadi bosen banget. Sampai akhirnya dia kepikiran nih untuk mengakhiri hidupnya aja karena dia pengen reinkarnasi jadi orang lain supaya memiliki pekerjaan yang baru. Tapi setiap dia mau meninggal, tentu aja Tuhan tuh gak kasih dia tetap hidup lagi seperti semula. Sampai akhirnya dia berpikir kalau dia tetap harus melanjutkan hidupnya seperti biasa di rutinitasnya sehari-hari, tapi dia bisa merubah itu dengan taruh bunga di kantornya supaya hidup dia bisa lebih berwarna, karena yang bisa mengubah kehidupan adalah diri kita sendiri. Setiap boneka dinosaurus ini lari, benangnya itu copot semua dan lama-kelamaan dinosaurus ini udah tinggal kepala doang. Jadi awalnya boneka dinosaurus ini berteman dengan boneka serigala. Tapi tiba-tiba boneka serigala ini masuk ke dalam ember, yang mana embernya itu bisa menenggelamkan dia. Si boneka dinosaurus mau nolong dia, tapi benangnya malah nyangkut. Jadi setiap dinosaurus ini jalan, benangnya akan berkurang dan badannya juga makin lama makin menipis. Akhirnya setelah boneka serigala ini tenggelam, si boneka dinosaurus masih berusaha menyelamatkan dia. Sampai akhirnya udah tinggal satu benang aja di dalam diri boneka dinosaurus. Tapi benang tersebut bisa membuat temannya selamat. Tapi sayangnya dinosaurus itu udah mati dan boneka serigala ini masih berusaha untuk menjahit temannya kembali supaya temannya bisa kembali hidup. Cowok ini lagi mau nikah, tapi dia nggak boleh buka kain penutup wajah milik istrinya sampai pernikahan selesai. Dan pas dia buka, dia kaget banget. Jadi si istri itu bilang kalau dia nggak mau dibuka sampai mereka itu menikah. Padahal sebenarnya istri aslinya itu udah sekarat dan bukan yang ini. Jadi supaya pangeran ini bisa tetap menikah, keluarganya itu bohongin si pangeran, pura-pura kalau cewek yang ada di balik kain merah ini adalah istrinya. Pas kainnya nggak sengaja mau kebuka, Ratu udah takut kalau pangeran mengetahuinya. Tapi pangeran benar-benar menghormati istrinya yang nggak mau mukanya kelihatan sampai pernikahan selesai. Dan pas pernikahan selesai, si pangeran kaget banget melihat cewek itu bukan istrinya dan dia udah nikahin. Ternyata calon istrinya udah meninggal terlebih dahulu. Dan cewek tersebut gak mau menikahi pangeran kalau dia akan meninggal. Akhirnya si pangeran merasa dibohongin sama seluruh keluarganya. Seorang suami maksa istrinya untuk operasi dagu karena istrinya dianggap jelek banget mempunyai dagu yang besar. Sampai ketika istrinya mau operasi, istrinya gak jadi operasi sama sekali, istrinya malah ke salon doang. Karena dia gak mau mengganti dagunya sama sekali. Apalagi ketika dia tahu sebenarnya suaminya itu udah selingkuh dari dia. Dan si istri cuma punya anaknya doang. Akhirnya untuk membalaskan dendamnya, si istri ke salon. Dan si salon itu membuat si istri benar-benar jadi cantik banget. Itu semua dilakukan istrinya supaya si suami menyesal. Karena tanpa operasi plastik, si istri juga bisa tampil cantik. Dan setelah suaminya melihat hal ini, si suaminya langsung menyesal dan pingin balikan. Tapi sayangnya si istri itu udah gak mau sama sekali. Si istri memilih untuk bercerai dan tinggal sama anaknya aja karena si suami sudah mengkhianati kepercayaannya.